Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Adon Edwin, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Magister Teknologi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Johannes Sapri, Magister Pendidikan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak minta kalian untuk berdiri di sebelah kursi kalian masing-masing. Oke, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semuanya? Hafal. Kita nyanyikan dengan seksama. Kita
tangan untuk kita semua. Sekarang meminta kalian duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini ada yang masuk atau ada yang tidak hadir? Oke. Pak, cek kembali ya. Abizar, Hadir Pak. Adela, Hadir Pak. Akila, Hadir Pak. Azam, Hadir Pak. Arobil, Hadir. Bayu, Hadir. Gilang, Hadir Pak. Haikal, Hadir Pak. Keisha, Hadir Pak. Nur Afifah, Hadir Pak. Rafis, Hadir Pak. Weni. Alhamdulillah seluruh siswa di kelas 4B semuanya hadir. Oke. Tadi sebelum kita belajar kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul apa? Satu nusa, satu bangsa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai indahnya kebersamaan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Di sini Pak ingin bertanya kepada kalian. Sebelum itu silakan kalian buka dulu bukunya yang ada di atas meja kalian. Oke. Nah, indahnya kebersamaan. Kalian tahu tidak apa itu indahnya kebersamaan? Ada yang tahu apa itu indahnya kebersamaan? Silakan angkat tangan yang tahu. Azam, indahnya kebersamaan itu apa? Ada kalimat indahnya, ada kalimat kebersamaan. Sekarang ini kita sedang bersama-sama tidak? Bersama-sama. Ada yang bisa mengartikan indahnya kebersamaan itu apa? Indahnya kebersamaan. Tidak tahu? Dalam suatu kebersamaan itu pasti ada yang namanya perbedaan. Benar atau tidak? Benar. Oke. Perbedaan. Jika ada perbedaan, apa yang harus kita lakukan? Jika ada yang berbeda, apa yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Apa? Nah, menghormatinya, betul. Jika ada perbedaan, yang harus kita lakukan adalah menghormatinya. Selain menghormati apa? Menyayanginya. Yang lain? Apa? Mematuhi. Ada lagi menerimanya. Kita dari kelas 4B tersebut tentunya tidak sah. Tentunya kita memiliki perbedaan dari warna kulit, tinggi badan, berat badan, warna rambut, jenis rambut. Sama atau tidak? Tidak. Jika itu tidak sama, apakah kita harus berkelahi? Apakah kita harus bermusuhan? Apakah kita harus saling membenci? Tidak. Sesuai dengan sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Jika ada perbedaan, kita harus menerima. Oke. Perbedaan itu terdapat di sila Pancasila nomor berapa? 3. Kira-kira sila berapa? 5. Sila pertama bunyinya apa? Ada tidak yang menyebutkan tentang perbedaan? Ada tentang keyakinan. Kita berbeda agama, kita harus menerimanya. Yang kedua apa bunyi silanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada kalimat kemanusiaan, ada kalimat yang adil sama yang adab. Itu ada perbedaan enggak? Ada. Si kaya dan si miskin. Kalau kita kaya, teman kita miskin,
harus kita apakan? Harus kita hormati. Walaupun dia miskin, tidak boleh kita membeda-beda. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia. Ada kalimat persatuan. Di sila Pancasila walaupun ada perbedaan tetap harus bersatu. Karena negara Indonesia merdeka, karena bangsanya bersatu. Kalau bangsanya sendiri-sendiri tidak mau bersatu, kita tentunya belum merdeka. Sila keempat bunyinya apa? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sebagai pemimpin harus membedakan rakyatnya atau tidak? Seperti Pak di kelas. Pak di sini memimpin kelas 4. Kalau kalian Pak beda-bedakan, apa yang akan kalian rasakan? Sakit, sedih. Merasa, Pak, kenapa sih aku dibedakan sama temanku? Pak, kenapa sih dia terus yang maju, kami tidak pernah ditunjuk? Itu kan kalimatnya ada perbedaan. Jika ada perbedaan dalam kelas, kalian tidak terlibat dan tentunya kalian akan merasa sedih. Makanya sebagai pemimpin kita harus adil. Itu bunyi sila keberapa? Apa tadi sila keempat? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Oke, yang terakhir apa? Keadilan. Kalau kita masih ada perbedaan, tentunya tidak akan ada atau tidak akan terciptanya suatu keadilan. Mau tidak? Tidak. Misalnya, Pak punya permen 10, Pak berikan ke Azam sendirian. Adil tidak? Pak punya roti jumlahnya 27 dan Pak beri hanya Azam, kalian tidak. Adil atau tidak? Akan menimbulkan keributan tidak? Supaya tidak ribut, kita harus adil. Kemudian kita harus rukun, tidak membeda-beda. Paham belum sampai sini? Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Pak memiliki yang namanya apa? Poster yang berisi iklan kalimat Stop Bully. Nah, di sini perhatikan, ada anak yang berkacamata, ada anak yang berkulit hitam, rambutnya keriting, ada yang putih ganteng, rambutnya lurus, ada yang cewek menggunakan hijab, ada yang tidak menggunakan hijab. Di sini ada poster juga Pancasila. Selanjutnya ada anak-anak sedang bermain. Kenapa sih Pak ambil foto anak-anak atau poster anak-anak yang ada yang menggunakan pakaian Dayak, ada yang menggunakan pakaian khas Bali, pakaian Sunda, ada yang pakaian adat seperti Tionghoa. Ada juga di sini Pak ambil tulisan Pancasila untuk anak. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kenapa Pak ambil poster tersebut? Dari sini Pak ingin kalian bersatu, menerima keberagaman. Biar apa? Biar kalian bersatu menerima keberagaman, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang kalian berada di lingkungan mana? Lingkungan sekolah, ada di poster ini. Tadi sudah Pak jelaskan ya, harus menerima keberagaman, harus juga bersatu, bekerja sama. Nah, di sini ada tulisan Stop Bully. Kenapa sih Pak ambil poster Stop Bully paling gede? Karena banyak kasus bully di Indonesia. Jika tidak bersatu,
menghadapi suatu keberagaman, timbul namanya bully. Ada temannya kulit hitam, rambut keriting, dibully. Ih, rambutnya keriting, tidak mandi. Padahal itu adalah keturunan dari nenek moyangnya. Ih, kulitnya hitam, jelek nian. Padahal itu hanya warna. Apakah yang harus dihargai itu yang kulit putih, cantik, ganteng? Tidak. Jadi kita harus menerima keberagaman. Supaya menghindari bully ini, kita harus menerima keberagaman. Di sekolah juga, kalian pernah bermain tidak di lingkungan rumah? Pernah. Main apa kira-kira? Layang-layangan, Pak. Main layang-layangan, main stick, apalagi? Main kejar-kejaran, main petak umpet. Jangan sampai lagi main layang-layangan, layangan kita putus, laju ribut sama kawannya. Itu kenapa tidak bersatu? Gara-gara bermain bisa berkelahi. Supaya tidak berkelahi tadi apa? Mainnya secara bersama. Mainnya juga tidak boleh mementingkan kebutuhan sendiri atau diri sendiri. Di sini ada juga dia main tradisional. Di sini dia bermain permainan tradisional. Seperti apa? Rukun atau tidak? Apakah kalian di rumah saat bermain rukun atau tidak? Serius rukun? Serius. Alhamdulillah. Berarti kalian menerapkan nilai-nilai sila Pancasila. Sila Pancasila. Oke, baiklah anak-anak. Dari penjelasan Bapak dari awal sampai dengan sekarang mengenai keberagaman, kebersatuannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sudah paham atau belum? Sudah paham? Berarti kalian sudah bisa menerima keberagaman? Sudah bisa bersatu? Sudah? Minta contoh. Contoh kalian bersatu di lingkungan sekolah, dalam kelas terutama. Apa contohnya? Selain makan bersama, piket kelas. Setelah itu kerja kelompok. Apalagi? Kerja bakti. Panen karya kemarin. Oke, berarti kalian sudah bisa memberikan contoh tentang kerjasama. Kalau kebersamaan, contohnya apa di dalam kelas? Kebersamaan, bercerita, apalagi? Bermain, dan masih banyak contohnya. Seperti kita makan buah setiap hari Sabtu itu merupakan kebersamaan kelas 4B. Di lingkungan masyarakat contohnya kerja bakti. Kalau di lingkungan rumah itu membantu ibu membersihkan tempat tidur, membantu ibu memasak atau mencuci piring atau menjemur pakaian. Kalau ayah contohnya apa? Membantu ayah apa? Membersihkan motor, membersihkan mobil bagi yang punya. Kalau tidak punya bisa Pak, membantu ayah menyiram tanaman, membantu ayah berkebun. Anak-anak, dari penjelasan Pak tadi, Pak minta kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Sudah diperhatikan? Kalian perhatikan kembali gambar yang sudah Pak tempel di papan tulis. Kemudian nanti kalian setelah mengamati gambar tersebut dan membaca teks yang ada di buku kalian, Pak minta kalian menceritakan pengalaman kalian ketika bermain bersama teman dan menuliskannya di buku tuh. Oke,
Oke, baiklah anak-anak, kalau sudah silakan kalian kumpulkan ke meja Bapak. Nah, anak-anak, tadi sudah Pak jelaskan, kalian juga sudah menjawab atau menuliskan pengalaman kalian bermain di rumah maupun di sekolah. Nah, dari kesimpulan pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak materi kita hari ini apa? Materi hari ini kita pelajari tentang apa? Tentang persatuan. Setelah itu keragaman. Apalagi? Tidak berkelahi. Dalam bermain sesama tidak boleh pilih-pilih teman. Oke. Nah, nanti kalian pelajari kembali di rumah. Sekarang silakan kalian simpan bukunya di dalam tas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk mewakili pembelajaran kita, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan, silakan kita bersiap-siap untuk Oke.